wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Sukma Mega Magdalena dengan NPM 2101082005. Di sini saya berasal dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia. Lalu bagaimana sih proses pencernaan pada manusia? Yuk, biar lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Nah, ini memanfaatkan alat-alat organ tertentu seperti gigi dan lidah. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang terjadi akibat reaksi kimia yang menguraikan makanan bermolekul besar menjadi lebih kecil dengan bantuan dari enzim-enzim. Yuk langsung kita simak bagaimana perjalanan makanan mulai dari dimasukkan ke dalam mulut hingga dikeluarkan melalui lubang anus. Mula-mula, makanan akan masuk melalui rongga mulut. Gigi membantu untuk menghancurkan makanan, kemudian air liur membantu untuk menghaluskan makanan agar mudah dicerna, dan lidah fungsi untuk mendorong makanan hingga masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong masuk dan diremas dengan gerakan peristaltik agar masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan disimpan, dilumatkan, dan makanan akan dicampurkan dengan berbagai cairan enzim dan cairan asam lambung. Kemudian, masukkan makanan ke dalam usus halus hingga lambung kembali menjadi kosong. Di usus kecil, zat-zat gizi pada makanan akan diserap oleh tubuh. Pankreas yang menghasilkan enzim dan hati yang menghasilkan empedu mudahkan proses terjadinya penyerapan dalam usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar itulah air dan mineral diserap sampai habis. Kemudian sisa-sisa makanan itu akan masuk dan keluar melalui lubang anus. Yuk kita bahas satu-satu organ pencernaan tersebut. Yang pertama ada rongga mulut. Di rongga mulut, makanan diproses dengan cara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik dilakukan dengan bantuan gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan potongan-potongan yang lebih kecil, sedangkan lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan dan mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang terdapat di dalam air liur. Air liur mengandung multosa atau lendir yang berfungsi untuk membunuh bakteri, dan juga ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi multosa. Yang kedua ada rongga kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan remas-meremas. Nah, dari gerakan peristaltik tersebut, makanan yang sudah kita cerna akan berbentuk menjadi gumpalan-gumpalan, akhirnya akan terdorong ke dalam lambung. Yang ketiga ada rongga lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi. Setidaknya lambung membutuhkan 2 jam untuk memproses makanan hingga bisa disalurkan ke organ pencernaan berikutnya. Lambung menghasilkan getah-getah lambung untuk memproses makanan secara kimiawi. Getah lambung antara lain adalah yang pertama ada asam klorida. Asam ini bersifat sangat kuat, memiliki pH 1-2 sehingga bisa membunuh kuman yang terbawa masuk dengan makanan. Yang kedua ada enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin fungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein.
Yang keempat ada organ usus halus atau usus kecil. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari pada makanan. Hati dan pankreas menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Pankreas mengeluarkan enzim untuk membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan hati menghasilkan empedu. Empedu disimpan di kantong empedu. Empedu ini dapat membantu melarutkan lemak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang kelima ada organ usus besar. Organ usus besar dibagi menjadi 3, yaitu organ usus besar yang arah ke atas, organ usus besar mendatar, dan organ usus besar yang menurun. Setelah sari-sari makanan diserap di usus halus, maka sisa-sisa makanan akan diarahkan ke arah usus besar. Di usus besar, zat-zat yang sudah tidak bisa diserap lagi atau zat-zat sisa ini akan diatur kadar airnya dan dibusukkan di dalam usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Setelah proses pembusukan selesai, maka zat buang tersebut akan menimbulkan bau busuk yang sering kita sebut dengan feses. Yang keenam ada organ anus. Feses tersebut akan dikeluarkan melalui lubang anus.